Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sosiologi, yaitu melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang klasifikasi norma sosial. Kita akan bahas tentang klasifikasi norma sosial. Norma itu apa, teman-teman, masih ingat? Ayo, norma itu apa? Norma itu adalah aturan. Norma itu aturan, ya. Norma itu apa tadi? Aturan. Nah, aturan atau pedoman perilaku yang diterima dalam suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Untuk apa sih fungsinya? Untuk mengatur hubungan antar individu dan menjaga ketertiban, kesopanan, serta keharmonisan. Nah, norma itu berfungsi sebagai standar perilaku yang dianggap wajar dan bersifat tertulis. Kalau yang tertulis ya seperti undang-undang. Adapun yang tidak tertulis seperti kebiasaan dan kegiatan sehari-hari, ya. Kebiasaan kita, tapi tetap kita harus ber apa berkesusilaan, ya. Jadi kita harus memahami aturan hidup, istilahnya begitu. Misalnya dilarang untuk apa? Misalnya dilarang untuk apa ya kira-kira? Misalnya dilarang untuk ngebully temen, kayak gitu ya. Nggak tahu sih di aturan udah ada belum tadi undang-undang ngebully tentang teman. Kayaknya udah ada deh kalau sekarang. Lalu juga kalau mengambil bukan milik kita ya memang udah jelas di undang-undang udah ada kan gitu ya. Nah, untuk kebiasaan misalnya apa, masuk ke rumah orang jangan selonang-selonong, ya. Misal contoh seperti itu, ada tata keramanya. Ketika bersama orang tua juga ada tata keramanya. Nah, itu maksudnya di norma gitu ya. Norma itu tadi adalah aturan atau pedoman perilaku yang diterima dalam suatu kelompok masyarakat, ya. Untuk apa? Untuk fungsinya untuk mengatur hubungan antar individu, ya, atau kelompok, ya, untuk menjaga apa? Menjaga ketertiban, kesopanan, serta keharmonisan sehingga kerukunan itu berjalan gitu, sehingga mereka pada rukun, istilahnya begitu. Nah, norma berfungsi sebagai standar perilaku yang dianggap diharuskan gitu ya, dan dapat bersifat tertulis. Ya, kalau yang bersifat tertulis itu undang-undang, kalau yang tidak bersifat tertulis itu ya apa namanya, seperti kebiasaan kehidupan kita gitu ya. Misalnya kita ketika ada di orang tua, Kak, ketika kita apa ketemu sama teman atau orang tua biasanya salam-salaman, itu meskipun tidak tertulis kayak gitu. Atau kita harus memiliki tata krama kepada siapapun, termasuk orang tua atau orang yang lebih muda di kita. Sopan lah gitu ya. Oke. Nah, kita akan bahas di sini apa sosialnya. Sosial itu tentang kemasyarakatan, ya. Kita dengan tadi udah dibahas juga tentang dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan sekelompok orang, yaitu sosial. Bagaimana kita berperilaku memiliki aturan dalam kemasyarakatan. Secara tidak langsungnya begitu, secara sederhananya tentang norma sosial ini. Nah, norma sosial ini akan diklasifikasikan, ya, menjadi resmi atau formal dan tidak resmi, non formal, ya. Kita akan bahas untuk itu. Nah, tadi berdasarkan formal atau non formal itu ya. Kita bahas tentang yang normal dulu ya, normal atau formal ya. Resmi lah istilahnya begitu ya. Nah, resmi itu maksudnya apa? Norma yang berasal dari lembaga resmi atau institusi negara, ya, institusi ya negara, ya organisasi, ya sekolah, ya perusahaan, dan biasanya ditulis serta disosialisasikan secara resmi gitu. Kalau di perusahaan mungkin diedarkan. Misalnya masuk kerja ya, jangan seenaknya. Misal adalah edarannya, adalah aturannya, kan gitu ya. Nah, itu yang resmi. Misalnya di sekolah juga sama. Sekolah memerintahkan kita untuk masuk di jam 7 misalnya, atau kita ketika kita bertemu di aturan ya, aturan aturan sekolah ya, masuk sekitar jam sekian, pulang jam sekian misalnya. Lalu juga ketika ketemu guru wajib salaman misalnya gitu ya, atau menyapa gitu. Kayak gitu. Kalau di PDN tuh begitu. Kalau ada cuttingnya, cutting cutnya, mereka harus wajib menyapa, hormat seperti itu. Nah, ini kembali tadi secara apa formal atau resmi. Jadi norma secara resmi, norma secara
formal gitu ya. Norma secara formal itu artinya tertulis biasanya gitu. Jadi yang mengeluarkannya itu ya lembaga gitu ya. Tadi ya negara, ya organisasi, ya sekolah, ya perusahaan kayak gitu ya. Apa namanya? Dan biasanya lembaga resmi juga. Dan biasanya ditulis dan serta disosialisasikan secara resmi. Kalau undang-undang kan tertulis ya. Semuanya juga tertulis supaya supaya apa? Supaya untuk memberikan apa? Mempermudah seseorang untuk mengetahui, mengingat sebagai pengingat lah istilahnya begitu kira-kira. Nah, tadi ada negara, ada organisasi. Kalau negara itu undang-undang udah jelas ya. Kalau organisasi ya peraturan-peraturan biasa gitu. Misalnya organisasi itu seperti apa ya? Seperti perusahaan, perusahaan AHM, perusahaan Astra misalnya, perusahaan apa namanya? Perusahaan yang lainnya banyak lah ya, perusahaan-perusahaan di Indonesia atau seluruh perusahaan ya. Dia akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Edaran biasanya, edaran tentang norma atau peraturan kayak gitu. Misalnya contohnya, misalnya contohnya masuk kerja, pulang kerja, cuti, terus lagi liburan ya. Misalnya libur lebaran, nah, adalah nanti surat edaran. Terus lagi ada tentang apa? Informasi tentang keselamatan kerja, bagaimana cara melakukan atau bagaimana cara agar terhindar dari suatu masalah. Salah satunya adalah kecacatan kerja secara tidak langsung begitu ya, keselamatan untuk apa, menghindari masalah itu ada namanya K3 gitu. K3 itu untuk apa, prosedural, apa, atau pedoman gitu ya, untuk keselamatan kerja gitu. Nah, biasanya ada tuh informasi-informasinya gitu. Oh ya, contoh hal yang lebih mudahnya di perusahaan, ya, kayak jam kerja atau pas pas lemburan ya, aturan lembur ya, misalnya gaji gitu ya, gaji lemburan per jam berbeda dengan 2 kali lipatnya ketika dia lebih dari 2 jam. Gitu. Misalnya kalau dia sejamnya cuma 20.000 misalnya, kalau dia 2 jam bisa dikalikan menjadi apa lebih 2 kali lipat dari itu. Tergantung perusahaannya, tergantung kebijakannya gitu ya. Lalu contohnya masuk jaga ketertiban, harus senyum, apalagi kalau di perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa itu kan lebih tepatnya tidak menghasilkan produk ya, misalnya di bank ya, jasa apa di bank itu, jasa penyimpanan duit ya, memberikan uang gitu, atau enggak jasa kurir ya, atau jasa ojek ya, ojek online misal atau ojek langsung gitu ya. Nah, dia juga punya etika di situ. Perusahaan Gojeknya itu biasanya memberikan aturannya gitu. Gitu. Misalnya apa? Misalnya ketika ada yang minta orderan, jangan sampai dia sampai lebih dari jam yang ditentukan. Misalnya dia mintanya jam sekian, dia datangnya lebih dari jam sekian. Misalnya dia ada yang order harus saya mau berangkat jam 10 gitu ya misalnya. Deadline-nya adalah jam 10 udah kesepakatannya. Malah datangnya jam 11 misalnya. Nah, itu kacau itu. Sebubar itu namanya. Aturan itu penting, norma itu penting dalam suatu organisasi, suatu negara, suatu sekolah ya, ataupun perusahaan. Kalau organisasi-organisasi itu banyak teman-teman, bukan hanya perusahaan ya. Misalnya apa? Misalnya ya, misalnya apa tuh kira-kira organisasi P3 apa namanya? Polisi apa namanya? Pemuda Pancasila misalnya itu kan organisasi. Terus lagi apa? Organisasi itu apa sih ya? Suatu kumpulan nih gitu. P3 terus apa? Terus lagi ada himpunan-himpunan, misalnya himpunan mahasiswa, himpunan pelajar ya, himpunan apalagi banyak hal ya. Ataupun organisasi yang lainnya banyak ya. Organisasi itu kan sekumpulan kelompok ya, kayak gitu. Misalnya apa namanya? Dulu tuh ada Aceh Merdeka, nah itu organisasi itu. Kayak gitu. Kayak. Nah, ciri-ciri utamanya gimana sih apa namanya?
norma formal atau resmi ini yang pertama tertulis, ya tentunya jelas tertulis. Eee, Tertulis itu seperti apa sih ya, peraturan, undang-undang, peraturan sekolah, ya tadi saya sampaikan, SOP perusahaan, ya tadi misalnya masuk masuk kerja, pulang kerja, terus lagi bagian bagian ini tuh harus kerjanya ngapain aja, itu kan, berkaitan dengan peraturan gitu ya, dan harus tertulis, job desk lah istilahnya ya, permudahnya itu, job description atau gambaran pekerjaan misalnya begitu. Lalu juga peraturan sekolah udah saya sampaikan juga tadi ya, misalnya apa, misalnya teman-teman datang ke sekolah ya menyesuaikan waktunya. Di sekolah kan ada jelas ya aturannya, masuk jam sekian, pulang jam sekian gitu. Atau enggak ketika ketemu harus ada upacaranya hari-hari Senin dan lain-lain. Lalu undang-undang ya, undang-undang itu khususnya negara ya. Nah, di mana undang-undang itu jelas dia mengatur pola kehidupan kita gitu. Kita dilarang untuk mencemooh orang lain atau membuli orang lain, kita juga dilarang untuk mengambil barang yang bukan hak kita gitu ya. Atau enggak kita juga dilarang untuk apa namanya menjelek-jelekan orang lain dan seterusnya. Nah, itu adalah di undang-undang. Misalnya hal kecilnya aja kita mau berkendara aja kita harus bawa surat-surat dan usia kita juga harus sudah memenuhi syarat untuk membawa kendaraan kan gitu ya. Tujuannya apa sih undang-undang? Nah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk memberikan atau sebagai keamanan untuk diri kita dan sekeliling kita gitu ya. Oke, dulu peraturan ya. Kalau peraturan ya peraturan-peraturan biasa ya, peraturan pemerintah ya, ya. Lalu juga peraturan perusahaan ataupun peraturan organisasi dan lain seterusnya gitu ya. Lalu disusun oleh otoritas yang berwenang. Nah, biasanya disusun oleh otoritas yang berwenang, biasanya ketuanya gitu ya. Atau misalnya kalau di Indonesia tuh siapa tuh yang biasa bikin undang-undang ya teman-teman, ingat nggak? Yang bikin undang-undang itu di Indonesia itu adalah DPR atau apa lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif ini fungsinya untuk apa? Pertama adalah mengawasi, yang kedua adalah membuat undang-undang, evaluasi undang-undang. Gitu. Lalu kalau lembaga eksekutif dia yang melakukan, mengerjakan. Misalnya contohnya seperti apa? Dia mengerjakan undang-undang lah ya, mengerjakan eh, undang-undang yang dibuat oleh DPR, tapi diawasi oleh DPR. Ya. Berarti siapa yang mengawasi lembaga legislatif ini, lembaga eksekutif ini ya? Ya lembaga siapa yang mengawasi lembaga eksekutif ini? Ya berarti lembaga legislatif yang tadi fungsinya adalah mengawasi. Misalnya DPR mengawasi, setiap DPR di daerah kan ada tuh. DPR itu selalu ada untuk mengawasi, misalnya di daerah, di tingkat nasional gitu ya. Untuk apa fungsinya? Mengawasi. Ada lagi di tingkat desa yang lebih lucu gitu ya. Ya, misalnya, tapi nggak lucu sih, bagus sih ya, ada namanya DPD, BPD apa DPD itu bahasanya, BPD lah atau apalah bahasanya terserah. Nah, intinya adalah BPD Badan Permusyawaratan Desa kalau nggak salah atau Badan Pengawas Desa gitu, nggak tahu lah. Intinya ada juga gitu badan legislatifnya di desa. Fungsinya BPD ya, Badan Pengawas Desa. Fungsinya adalah mengawasi desa. Nah, dia harus mengontrol tuh tentang keuangan APBN, dia mau alokasikan kemana, berapa persen, dan seterusnya. Dia harus tahu tuh, dia harus mengawasi apakah kerja dari desa itu berjalan dengan mulus, lancar, ataupun uangnya berbelok gitu. Artinya nggak lurus ya gitu. Misalnya contohnya ya, kita nggak kan kita ini belajar kita harus apa belak-belakan ya sebenarnya kita harus memberikan apa informasi yang memang teman-teman harus pahami gitu. Terus kepala desa fungsinya apa? Menjalankan apa namanya? Ya menjalankan perintah dari undang-undang. Misalnya di undang-undang jelas ya, kita harus istilahnya adalah undang-undang apa namanya? Memperhatikan ya istilah fakir miskin ya. Ada namanya BLT ya, BLT badan apa? BLT itu bantuan langsung tunai atau bantuan-bantuan lainnya ya. Ada dari desa nih BLTDD kalau nggak salah, bantuan langsung dari desa lagi kalau nggak salah. Nah itu dia harus menyalurkan itu tepat pada tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran, ada namanya pengawas tadi, pengawas dari DPD atau dari lembaga legislatifnya. Fungsinya itu dia mengawasi gitu. Ini orang kaya, nggak usah dikasih, kayak besar-besar begitu. Ini orang
miskin patut dikasih, misalnya contoh begitu teman-teman. Sehingga apa? Sehingga ada kontrol dan akhirnya apa, suatu lembaga itu atau masyarakat itu berjalan dengan sempurna, yang mendapatkan haknya yang sesuai dengan apa namanya, yang sesuai dengan yang dikriteriakan, yang diharuskan seperti itu. Nah, memiliki mekanisme pengawasan dan saksi ya, formal ada. Nah, ini kalau apa namanya? Kalau norma formal, norma formal itu eh, dia memiliki mekanisme pengawasan. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga, kita tuh diawasi. Misalnya kalau teman-teman itu apa namanya tuh, jadi kepala negara lah ya, atau paling kecil lah jadi gubernur atau jadi bupati atau terserah. Istilahnya di situ ada apa? Ada yang mengawasi gitu ya. Misalnya peraturan pemerintah ya, tentang apa namanya, tentang kendaraan berkendara misalnya, harus bawa SIM, bawa KTP, bawa apa lagi, bawa STNK, surat tanda nomor kendaraan, dan lain seterusnya lah ya, pakai helm dan lain-lain harusnya. Nah, jika tidak melakukan hal yang diperintahkan, maka dia akan terkena sanksi. Ya, sanksinya apa? Bisa aja pidana, denda maksudnya ya. Lalu juga bisa aja apa namanya? Pencopotan ya, pengambilan kendaraannya gitu kalau tadi di kendaraan itu. Tahu enggak apa namanya? Bisa saja bisa saja pencopotan ketika apa? Ketika siapa nih, misal eh, pejabat negaranya itu tidak melakukan atau tidak mengikuti aturan kayak gitu. Misal ada tuh yang waktu kapan tuh ya, DPR itu dicopot gara-gara apa? Gara-gara menyinggung masyarakatnya kayak gitu, atau nyinggung apa lah bahasanya. Sehingga apa? Ya itu patut dicopot tuh. Dan memang apa namanya? Ketika mereka itu yang buat undang-undang, terus lagi atau enggak pejabat negara, lalu juga menjelek-jelekan masyarakat, kira-kira bagus nggak, pantas nggak, kan nggak pantas kayak gitu. Atau enggak tadi kalau apa, kalau melakukan kesalahan misalnya kita nggak punya aturan nih, misal ngambil ngambil apa, hak-hak punya orang lain misalnya, wah iya itu bisa aja dipidana gitu, dihukum gitu ya. Atau enggak kalau di perusahaan itu bisa aja diskorsing, kalau di sekolah ya diskorsing tuh namanya. Misalnya anaknya nih masuknya nggak teratur semaunya dia, nggak jelas kayak gitu ya, ya udah diskorsing aja dah gitu ya, gitu. Jadi supaya apa, supaya dia bisa memahami ternyata aturan ini penting loh kayak gitu, ternyata aturan itu harus dijalankan supaya apa, supaya semuanya aman, nyaman, dan tentram kayak gitu. Kan ngaco kalau gini, misalnya ada beberapa anak yang masuk seenaknya, gimana nih pengajaran mau berjalan baik apa enggak. Nah, makanya adalah aturan, norma tadi, baik itu yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Kalau yang tidak tertulis itu kepada diri kita sendiri, kalau yang tertulis itu dari apa, dari lembaga resmi, misalnya sekolah tadi deh, sekolah menetapkan bahwa jam masuk sekolah sekian gitu, untuk anak-anak dan untuk gurunya sekian, supaya apa, supaya menertibkan, dan akhirnya apa, akhirnya dari organisasi itu berjalan dengan baik kayak gitu. Kalau apa, kalau seenaknya nggak punya aturan misalnya, gimana nih mau mulai jam berapa, kan bingung, ambigu nantinya gitu ya. Oke, tentunya norma formal ini bersifat mengikat ya bagi anggota komunitas yang berada di bawah otoritas lembaga tersebut ya. Jadi misalnya lembaga normal ini dia mengikat, sifatnya mengikat. Misalnya kita nih sekolah, ya iya kita harus ikuti aturan itu gitu. Lalu kita kerja di perusahaan, ya kita harus mengikuti aturan itu, jangan masuk seenaknya, jangan nggak punya aturan dalam hidupnya gitu. Misalnya kita hidup di negara Indonesia, kita harus mengikuti undang-undang gitu ya. Lalu kita kita misal ikut di organisasi, misalnya Pemuda Pancasila atau himpunan mahasiswa atau apapun, ya kita ikuti
apa aturannya gitu. Gitu. Sehingga apa? Organisasi itu berjalan dengan baik kan gitu ya. Tujuannya itu. Dan semuanya merasa aman, nyaman dan aman, nyaman, damai lah istilahnya gitu ya. Nah, fungsi dari norma formal itu intinya adalah mengatur ketertiban dan keamanan ya. Supaya apa? Supaya kita tuh tertib, aman ya. Lalu juga menjamin kepastian hukum dan keadilan kepada siapapun yang ikut di suatu apa tadi lembaga tersebut, baik itu negara, sekolah ataupun apa namanya perusahaan, organisasi seperti itu. Lalu juga menjadi dasar pengelolaan tindakan formal ketika terjadi pelanggaran. Nah ini supaya apa? Supaya menjadi dasar apa namanya tadi penegakan. Misalnya seseorang itu anggota itu salah ya, kita tindak sesuai dengan aturan. Masa misalnya masuk masuk kerja atau masuk sekolah seenaknya aja kan itu lucu gitu ya. Makanya ada aturannya supaya apa? Supaya semuanya tadi tertib dan aman dan semuanya apa namanya terkendalikan kayak gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalnya tadi ambigu nggak jelas, nungguin orang nih mau ngajar aja, misalnya sekolahnya nggak ada aturan nih atau perusahaannya nggak ada aturan. Kalau perusahaan nggak ada aturan ya jeblok, itu bisa hancur lebur itu. Karena apa? Orang-orang misalnya nggak pada disiplin masuk kerja misalnya dan lain seterusnya, sehingga itu akan mempermudah untuk kehancuran perusahaan misalnya. Gitu. Itu contoh kecil ya. Banyak sekali aturan-aturan di perusahaan, banyak sekali aturan-aturan di sekolah, banyak sekali aturan-aturan di negara, banyak sekali aturan-aturan di organisasi. Jadi kita harus mengikuti agar apa? Agar kita terciptanya ketertiban dan keamanan, terus lagi menjamin kepastian hukum dan keadilan. Kita merasa adil di situ. Gitu ya. Kalau nggak ada aturan, nih orang nih masuknya seenaknya aja, misal contoh begitu ya. Lalu menjadi menegakkan tindakan formal ketika terjadi pelanggaran. Kalau ada yang pelanggaran seperti apa ya udah ditindak. Misalnya anaknya ini nggak pernah masuk sekolah misalnya, ya udah kita tindak. Jadi tindaknya seperti apa? Ya ditindaklah sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kalau tidak hadir dengan jangka waktu misalnya sebulan, maka anak itu akan apa dicopot misalnya ya, ataupun yang lainnya. Misalnya contoh begitu, banyak hal ya. Nah, itu kan dari norma ya, peraturan. Nah, itu tentang norma formal ya. Lalu apa namanya? Contoh nyatanya gimana? Kita akan bahas lagi nih contoh-contohnya ya. Yang pertama undang-undang lalu lintas nih, misalnya wajib menggunakan sabuk pengaman ketika menggunakan kendaraan mobil ya. Batas kecepatan juga jangan usah kencang-kencang ya. Misal tadi udah saya sampaikan, kita itu harus mengikuti aturan undang-undang, maksudnya misal semua undang-undang gitu ya. Misal ketika kita lagi berkendara kita harus menyesuaikan sesuai dengan aturan kayak gitu ya. Aturan itu normal lah bahasanya. Lalu juga apa namanya, misalnya di peraturan sekolah jam masuk ya, terus lagi ada seragam biasanya. Masa iya seragam hari Kamis malah dipakai seragam hari Senin, itu ngaco itu namanya misalnya. Nah, makanya adalah aturannya gitu ya. Penggunaan baju seragam, tata tertib di sekolah, jangan berisik, jangan ini jangan itu kayak gitu. Lalu misalnya di kelas gak usah pegang handphone misalnya, fokus untuk belajar. Lalu apalagi peraturan perusahaan, misalnya kode etik karyawan masuk kerja gitu, terus ketemu temennya harus seperti apa, tadi udah sampaikan ya. Lalu juga prosedur keselamatan kerja. Prosedur keselamatan kerja itu acuannya atau pedomannya, misalnya misalnya kita sebagai pegawai ya kita harus ikuti prosedur keselamatan kerja ya. Misalnya kalau kita kerjanya di bagian pembangunan, kita ada topi keamanan ya, lalu juga pakai
pakai rompi biasanya, terus lagi pakai pakai sepatu safety gitu ya, dan sarung tangan misal, dan lain seterusnya, banyak hal ya. Nah itu termasuk peraturan perusahaan dan lain-lain, masih banyak teman-teman gitu. Terus peraturan di daerah, misal di desa, di kelurahan ya, misalnya jam jam operasional dia jangan sampai, jam operasional desa itu masuknya bebas dengan cara itu. Nah misalnya jam 7 teng masuk, pulang jam sekian gitu. Operasional desa, operasional kelurahan ya, dia masuknya misal jam 7 sampai dengan jam 4 kayak gitu. Dan seterusnya. Konsekuensi pelanggarannya tentunya tadi kalau di kendaraan ya ada tilang ya, apa namanya, atau denda, hukuman penjara, pemecatan, scoring, saksi administrasi, banyak hal untuk apa, konsekuensi pelanggaran. Konsekuensi itu apa sih ya? Konsekuensi itu hasil dari pelanggaran apa yang kita lakukan. Nah, kalau tadi norma formal, kalau kita sekarang bahas norma non formal ya. Kalau norma non formal itu yaitu tidak resmi, tidak resmi, tidak resmi dan tidak tertulis, dan jumlahnya lebih banyak dari norma formal kayak gitu. Karena ini lebih ke kehidupan kita ya, dan tata krama lah hidupnya. Misalnya apa ya, ya kita bahas dulu deh norma non formal itu atau norma tidak resmi ini. Norma non formal itu atau tidak resmi itu norma yang berkembang secara sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ya, umumnya tidak tertulis, muncul dan dalam kebiasaan atau dari kebiasaan, adat, nilai dan interaksi antar individu. Ciri-ciri utamanya gimana? Biasanya tidak tertulis, ya tadi tersebar lewat kebiasaan, tradisi atau sosialisasi. Misalnya berikutnya juga dibentuk dari dan dipelihara oleh komunitas sosial, misalnya terbentuk dari keluarga, dari tetangga, dari kelompok kerja dan seterusnya. Lalu pengawasannya bersifat sosial, ini hanya teguran biasanya ya, terus celaan, pengucilan atau penghargaan informal gitu ya. Lalu jumlahnya juga lebih banyak dari intinya dari apa, norma formal ya, dibandingkan norma formal tadi itu ya. Jadi jumlahnya lebih banyak nih si si norma non formal ini, lebih fleksibel ya dibandingkan norma formal. Fungsinya untuk apa? Menjaga keharmonisan hubungan sosial, fungsinya itu. Lalu juga mengatur perilaku sehari-hari agar apa? Agar sesuai dengan nilai komunitas atau nilai yang ada di daerah itu gitu. Lalu mengisi celah yang tidak diatur oleh peraturan formal. Mengisi celah yang tidak diatur oleh peraturan formal. Misalnya ada peraturan yang kira-kira, wah ini misalnya pembulian yang dulu nggak ada di undang-undang. Wah jangan membuli, jangan ngerendahin orang lain ya. Ngerendahin orang lain itu kan dosa, istilahnya begitu. Nah, maka itu kan udah terbentuk tuh secara hierarkinya, secara tidak langsung gitu ya. Cuman sekarang kayaknya untuk peraturan pembulian udah ada deh. Contoh nyatanya seperti apa? Contoh nyata tidak memotong antrian di loket. Ini lebih kebiasaan kehidupan kita sehari-hari lah. Ya, misalnya ketika kita ngantri nih loket nih, mau ngambil nomor antrian entah itu di rumah sakit, di bank atau di yang lainnya, kan ngantri itu kan. Maka jangan nyerobot-serobotan, lucu itu kalau serobot-serobotan, dia nggak punya norma gitu ya. Mengapa tetangga apa namanya? Ya kita nih ketika, ketika apa, ketemu sama siapapun ya, ya kita menyapa ya, menyapa tetangga kita ketika bertemu ya. Itu termasuk apa, norma non formal ya, itu tidak tertulis tapi dilakukan dengan dalam kehidupan kita gitu. Terus mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan atau maaf ketika ada kesalahan yang tidak disengaja, hal kecil ya. Lalu larangan memakai sendal dalam rumah orang lain ya. Misalnya ketika masuk ke rumah orang lain jangan pakai sendal dulu, orang lain belum apa namanya, belum tentu pakai sendal gitu. lalu lalu jangan nyelonong juga ke rumah orang lain, misalnya begitu. Supaya apa? Supaya menghargai
gitu. Misalnya ada sama orang tua juga. Nah, ketika sama orang tua juga sikap kita harus seperti apa? Harus santun. Misalnya ketika di kereta itu saya pernah lihat itu ada ibu-ibu yang duduk di bawah, ada anak muda yang duduknya di kursinya, di kursi kereta itu siapa? Atau di rumah sakit seperti itu. Ya ini persilahkan orang orang anak muda masih kuat ya, berdiri pun kayak gitu istilahnya. Lalu tidak menggunakan ponsel atau saat makan bersama keluarga ya, ketika makan. Jangan menggunakan ponsel ketika makan, fokus aja makan. Mungkin biasanya ketika ada makan tuh biasanya ada komunikasi dikit-dikit ya kalau kalau biasa aja, tapi kalau nggak ada ya nggak apa. Intinya kita menghargai atau enggak kita menggunakan etika dalam suatu suatu kelompok gitu. Konsekuensi pelanggarannya akan dapat apa ketika kita melakukan tindakan dari norma non formal ini atau aturan yang tidak tertulis ini gitu. Atau enggak norma non formal itu kan dari kehidupan kita sehari-hari lah. Ya paling enggak teguran sosial, kamu jangan begini ya, kamu kan nggak sopan banget misalnya masuk orang rumah tanpa ini misalnya dan seterusnya. Nah terus lagi dikucilkan, dikucilkan sementara, biasanya dikucilkan nih, si itu mah kayaknya bandel dah, nggak punya etika misalnya. Yang penting kan udah malas dah, jangan nggak usah apa, nggak usah misalnya, nggak usah apa namanya, nggak usah deket aja sama dia misalnya. Nah, itu karena apa? Karena dia misalnya, dia mah sikapnya jelek banget misalnya, dia mah nggak punya etika misal. Ya itu bakal dikucilkan gitu. Lagi dicemooh, kayak diomongin gitu ya. Ah ini tuh si itu kemarin lari-larian di rumah orang lain. Udah gak jelas sih misalnya. Tuh si itu tuh masuk rumah nyelonong-nyelonong aja misalnya. Itu kan dicemooh tuh, atau kehidupan atau kehilangan reputasi. Ya kehilangan reputasi itu kehilangan setidak langsungnya harga, kehilangan kepercayaan dari orang lain lah istilahnya begitu. Hati-hati deh gitu kan misalnya begitulah. Oke. Nah, ini kita udah bahas ya tentang klasifikasi norma sosial. Norma sosial itu ada dua tadi, ada norma formal dan norma non formal. Kalau yang normal itu bersumber dari lembaga, institusi lah ya. Nah, tadi institusi itu banyak ya, udah saya sampaikan juga mulai dari negara, ya juga organisasi, sekolah, terus lagi apalagi tadi perusahaan dan lain-lain lah ya, yang sifatnya kelompok, tapi formal gitu. Dan kalau non formal itu kebiasaan masyarakat ya gitu. Nah, itu terjadi apa norma atau aturan itu terjadi dari tindakan, dari kebiasaan masyarakat seperti itu. Sama kesusilaan lah. Nah, kita akan bahas tentang berdasarkan tingkatan daya ya. Ini ya apa namanya? Tapi kita udah panjang juga sih ya, udah. Nanti kita lanjutkan ya dengan pembelajaran tentang berdasarkan tingkat daya ikat norma ya. Untuk itu kita akhiri demikian. Terima kasih teman-teman semua, telah luar biasa ya. Teman-teman tidak lelah untuk mungkin yang beraktivitas dengan belajar, tetap semangat ya, ambil manfaatnya, ambil ilmunya. Ya kita di sini belajar sambil beraktivitas ya, entah itu bekerja dan seterusnya. Demikian, terima kasih, tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.